Oke, selamat malam semuanya. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi di sesi pertama kita di tahun 2022 ya. Memang walaupun tidak di bulan pertama ya Airin, tapi puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali malam hari ini. Walaupun juga tadi ada sedikit kesalahan teknis, tapi kita doakan semoga yang menerima undangan-undangan tadi segera melihat di linknya ya, yang benar adalah di link supaya mereka bisa bergabung bersama juga. Dan ya saat ini mungkin banyak yang sudah kembali lagi nih Airin balik ke rumah ya, karena banyak kan sekolah dan juga kantor saya dengar juga sudah 50% balik lagi work from home karena banyaknya Omikron di luar sana ya yang menaik, dan beberapa juga dari kita mungkin kita bisa doakan yang hadir saat ini juga yang sedang isoman nantinya. Oke, kita akan segera mulai sesi kita pada malam hari ini, dan sesi kita pada malam hari ini berjudul What is the condition of your heart? Dengan topik sesi yang pertama adalah How are you? Ya, kita akan dengar apa itu How are you. Kita akan segera mengundang Roh Kudus. Kita panggil Teresa. Silakan untuk doa buka ya Tere. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk dapat berkumpul, untuk mendengarkan pesan ataupun firman Tuhan yang Engkau titipkan melalui Ante Irene Bautista. Kiranya Tuhan apa yang ingin disampaikan oleh beliau dapat tersampaikan dengan baik dan semua itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan ya Tuhan, biarlah masing-masing kami semua yang hadir di Zoom ini dapat menerimanya dengan baik dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, dan biarlah apa yang akan kami dengarkan boleh menjadi mungkin jawaban-jawaban daripada pergumulan kami masing-masing, doa kami, ataupun menjadi pelajaran yang baru yang dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Zoom meeting kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah internet connection yang baik, lindungilah internet kami masing-masing Tuhan, dan juga kami serahkan juga masing-masing kami yang mungkin berhalangan hadir malam ini, kiranya Engkau dapat berikan kesempatan mereka untuk dapat hadir lagi di hari-hari berikutnya, maupun juga yang malam ini masih dalam proses mau bergabung, kiranya Engkau lancarkan internet mereka juga. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan segala diskusi maupun apapun yang akan kami tanyakan, kami dengarkan semuanya pada malam hari ini ke dalam bimbingan tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Belum di-unmute Tante Miranda. Oh iya, thank you. Thank you Tere untuk doanya. Kita akan segera langsung mulai saja ya Airin, karena kita pertemuan pertama ini agak sedikit molor ya by 15 minutes. I think yes, Georgia, good morning. Silakan. Well, good evening everyone. It's so good to be with you once again. Selamat malam Anda semua. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda semua. It has been almost 3 months since we have done Bible study together, and I really miss it. Dan sudah hampir 3 bulan kita tidak berjumpa, dan saya merindukan Anda semua. And the theme that we're going to go through is going to be several lessons that is going to be tied together. Untuk tema yang akan kita pelajari bersama, di mana di dalamnya ada beberapa topik yang saling terikat satu dengan yang lainnya. And Miranda, can you help me to be a co-host so I can share screen, please? Oh iya, sorry belum ya. Wait. And the topic or the title that I have titled for this evening is How are you? Dan judul topik pada malam hari ini adalah apa kabar Anda semua? You know, in Indonesian, the translation for how are you is apa kabar, or another word, what's the news?
Dalam bahasa Indonesia, translasinya adalah apa kabar dan ada berita apa? Which is actually, I think, because of the culture of Indonesian, sometimes it's hard for us to really be open about how we are feeling inside. Karena mungkin karena budaya Indonesia, di mana kita tidak bisa lebih mudah untuk terbuka dengan apa yang kita rasakan di dalam hati kita. So therefore, the greeting word is what's the news? Sehingga untuk salamnya kita menggunakan ada berita apa nih? And when we were in London for our family reunion, I noticed that the culture in London is very different than the culture here in Georgia. Ketika kami berlibur ke London untuk reuni keluarga, kami sadari bahwa budaya di London sangat berbeda dengan budaya di Georgia. So my husband, because he's used to being here in Georgia, where you ask everyone, how are you doing? With such enthusiasm and friendliness. Dan dengan suami saya yang terbiasa dengan budaya kami di sini di Georgia, di mana kami menyapa hampir semua orang dengan penuh antusias yang tinggi. Because see, in Georgia, when you ask, how are you? It's really a question about how are you doing? Dan untuk di Georgia budayanya apabila kami menanyakan apa kabar Anda, itu artinya kami benar-benar menanyakan bagaimana perasaan Anda. So even though you're meeting a stranger and you ask this question, be prepared to have at least a 10-minute conversation with the person you're asking. Walaupun Anda menanyakan apa kabar Anda dengan orang asing, Anda harus mau menghabiskan waktu sekitar 10 menit untuk berbicara dengan orang asing tersebut. Because they really take this question to heart and they're open to tell you what's going on in their life, even though they're strangers. Dan mereka benar-benar menerima pertanyaan Anda, bagaimana kabar Anda, dan dia akan mengeluarkan seluruh isi hati orang asing tersebut kepada Anda. But when we were in London, Tetapi ketika kami berada di London, when my husband asked the question, how are you? ketika suami saya menanyakan bagaimana kabar Anda, His sister says, Kuya, you don't ask that question here. In fact, we don't do eye contact here in London. We try to avoid each other. kemudian saudara perempuan suami saya berkata, Kuya, Anda tidak menanyakan hal itu di sini, karena kami jarang sekali melakukan kontak mata untuk berkomunikasi dengan orang-orang di London. They are such individualistic society that the question, how are you, is not even easily spoken within each other. Di London merupakan lingkungan sosial yang sangat individualistis, sehingga mereka jarang sekali menanyakan bagaimana kabarmu. But the question I'm asking is, how are you, really stems to the point of what is happening in your heart right now. Tetapi ketika judul topik ini, bagaimana kabar Anda, saya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati Anda. We have just finished 2021. Kita baru saja mengakhiri tahun 2021. We are in the beginning of 2022. Kita berada di awal tahun 2022. And from the experience that we've had the past 2 years, we know that the end is very near. Dan setelah kita mengalami pengalaman hampir kurang lebih 2 tahun terakhir ini, kita menyadari bahwa akhir ini semakin dekat. So in 2022, as we're approaching this new year, the question that I am asking each one of us, am I ready if Jesus should come today? Dan ketika kita memasuki tahun 2022, saya menanyakan bagaimana kabar Anda? Apakah Anda siap ketika Yesus datang sebentar lagi? Let's open our Bible to Revelation chapter 6, and we're going to read verse 12 through 14. Mari kita buka Alkitab kita di kitab Wahyu, pasal yang ke-6, ayat 12 sampai 14. And I believe Tere is the one who's going to help us read. Silakan Teresia. Oke.
Aku akan baca dalam bahasa Indonesianya ya. Wahyu 6 ayat 12 sampai 14. Ayat 12, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ayat 13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Ayat 14, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. So as we can see from our reading is that a lot of disturbances is happening all over the world. Dari bacaan firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa terjadi banyak bencana dan gangguan yang terjadi hampir di seluruh bagian bumi. The great earthquake, the sun becoming black, the moon becoming like blood. It didn't happen all at once, but it has happened in the past few hundred years that we've had. Terjadi gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam dan bulan menjadi darah, di mana ini tidak terjadi pada waktu yang bersamaan, tetapi terjadi berurutan sepanjang ratusan tahun. But these are the signs that we know that the sixth seal has been opened. Dan ini sebagai tanda bahwa materai yang keenam sudah terbuka. And let's go ahead and continue with reading what happened when the mountain and the island was moved out of place by continuing with verse 15 through 17. Mari kita baca kembali di Wahyu 6 ayat 15 sampai 17 tentang apa yang terjadi setelah gunung-gunung dan pulau-pulau tergeser dari tempatnya. Ayat 15 sampai 17. Ayat 15, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ayat 16, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Ayat 17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? So as we can see in verse 15, the Bible specifically wrote every status of the people that will be living at the end of time. Dan kita bisa melihat dari firman Tuhan ini bahwa Alkitab dengan detailnya menjelaskan seluruh status yang ada di bumi ini. It says that no matter how powerful you think you are, when this time comes, there will be such a great shaking that there will be great fear that people will be running and hiding, trying to find something to cover them up. Terlepas dari seberapa besar kuasa yang dimiliki seseorang, bahwa mereka semua bersembunyi karena mereka sangat takut dan mereka takut dengan goncangan yang terjadi terhadap murka dari Dia, yaitu Allah Bapa. And the most important question that was asked is, who shall be able to stand? Dan pertanyaan yang sangat penting adalah, siapakah yang dapat bertahan? Who will be able to stand in regard to this great day of wrath? Siapakah yang dapat bertahan di hari murka yang besar itu? And I'm not sharing this to create fear in us. Saya tidak membagikan ini untuk menciptakan rasa takut pada diri Anda semua. Because God does not give us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Allah tidak pernah memberikan kita perasaan takut, tetapi Dia selalu memberikan kuasa kasih-Nya dan juga ketenangan dalam berpikiran. I'm asking this so that we may be able to ask ourselves, will I be able to stand on that day? Saya menanyakan ini supaya kita semua mempersiapkan apakah kita bisa bertahan ketika hari itu datang.
let's answer this question in Revelation on who are the people that will be able to stand on that day by turning our Bible to Psalm chapter 24. Psalm chapter 24, and we're going to read verse 3 and 4. Dan kita akan membaca siapakah yang dapat bertahan pada hari itu. Mari kita buka Mazmur 24 ayat yang ketiga dan 4. Silakan Tere. Oke, Mazmur 24 ayat 3 dan ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. So with the question, who shall be able to stand during that wrath or in the time of God's holy place? Pertanyaannya, siapakah yang dapat bertahan pada hari murka yang besar itu atau di gunung kudus Allah? In Psalms 24 verse 4, it gives a clear answer of who are the group of people that will be able to stand instead of running and hiding under the cave and under the mountains. Dan di Mazmur 24 ayat 4 disebutkan dengan jelas siapakah yang sekelompok orang yang dapat bertahan dan mereka tidak berlari dan bersembunyi di bawah gunung-gunung. He that has clean hands and a pure heart. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Clean hands represents our labor, the things that we do on a daily basis. Tangan yang bersih artinya adalah orang yang melakukan pekerjaan kita atau pekerjaan sehari-hari kita. Is our hands clean? That means the things that we do every day, does it please God or only pleasing ourselves? Apakah hal-hal yang kita kerjakan setiap harinya itu menyenangkan Tuhan atau hanya menyenangkan diri kita saja? And a very important question is, do I have a pure heart? Dan pertanyaan yang sangat penting adalah apakah kita memiliki hati yang murni? Because in Matthew 5 verse 8, karena di dalam Matius 5 ayat yang ke-8, let's take a look at what the mari kita Bible buka. says, what Jesus said. Silakan Tere. Oke, sebentar. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Again, Jesus emphasizes in the Sermon of the Mount, he says, blessed are the pure in heart. Only when we are pure in our heart will we be able to see God. Dan Yesus menekankan lagi di dalam khotbahnya di atas bukit. Disebutkan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Who shall be able to stand? Siapakah yang dapat bertahan? Psalms 24 says, those who have a clean hand and a pure heart. Di dalam Mazmur 24 disebutkan adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. And Jesus also emphasized only those who have a pure heart will be able to see God when Jesus comes the second time. Dan Yesus menekankan kembali dalam khotbahnya yang berkata, orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. So the question of the day is, how is your heart? Jadi pertanyaan pada hari ini adalah, bagaimana hati Anda? And as we continue, let us bow down for a word of prayer. Dan sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa bersama-sama. Father in heaven, open up our hearts so that we may be able to see what you see within our heart. Ya Bapa, tolong bukalah hati kami supaya Tuhan bisa melihat apa yang ada di dalam hati kami. Father, please anoint my lips and Natalia's lips so that only you will be speaking through us. Tuhan, urapilah Irene dan juga hamba-Mu supaya setiap perkataan berasal dari Tuhan saja. And touch everyone's heart that is listening so that the Holy Spirit will convict us of who we are. Dan sentuhlah hati semua orang yang mendengarkan supaya Roh Kudus bisa mengubahkan hati kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.
Let's go ahead and continue with what Psalms 139 verse 23 and 24 says. Mari kita buka di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. In New Living Translation, the Bible says, Di dalam translasi New Living, Alkitab menyebutkan, David asked this question when he was in prayer with God. Daud mempertanyakan hal ini kepada Allah ketika dia sedang berdoa kepadanya. Search me, O God, and know my heart. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Test me and know my anxious thoughts. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. See, sometimes we fool ourselves by not wanting to confront what is really bothering us deep inside. Terkadang seringkali kita menipu diri kita sendiri dengan tidak berani mengkonfrontasikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati kita. Because sometimes it's too painful. Karena terkadang itu sangat menyakitkan. Sometimes when we look deep into our heart, we are discouraged. Terkadang kita melihat hati kita dan kita menjadi lemah. And because we don't want to feel the pain, many times we ignore what is going on deep in our hearts. Karena kita tidak mau menghadapi rasa takut itu, sehingga seringkali kita mengabaikan apa yang terjadi di dalam hati kita. Therefore, we need to ask the Lord to please search our heart and test what's going on in my anxious thoughts. Oleh karena itu kita perlu meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki hati kita dan mengenal pikiran-pikiran kita yang penuh dengan rasa khawatir. And then David point out even more specifically, Lord, point out anything in me that offends you. Bahkan Daud meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan apa yang terjadi di dalam dirinya yang seringkali melawan Allah. Have we ever asked this question to the Lord? Pernahkah kita mempertanyakan hal ini kepada Tuhan? What am I thinking? What am I feeling? What am I doing that is offending you, Lord? Bagaimana, apakah ada perasaan saya, pikiran saya, atau kelakuan saya yang sering kali bertentangan dengan Engkau? And the reason why we need to ask this question to ourselves, dan alasan utama mengapa kita harus mempertanyakan ini kepada diri kita sendiri, if the Lord is able to point these things out to us, jika Allah bisa menunjukkan semua hal ini kepada kita, and we're going to ask Him to help us with our heart, dan kalau kita memohon pertolongan Allah untuk mengoreksi hati kita, David says, lead me along the path of everlasting life. Daud berkata, tuntunlah aku di jalan yang kekal. And Jesus says in Matthew chapter 12, verse 34, dan Yesus mengatakan di dalam Matius 12 ayat 34, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Sorry. Hai, Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Oh, is that what it says? Oh, Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Okay. I see. Is that the last part of verse 34? Yes. Oh, okay. Yes. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. So sometimes when we say words and we're figuring out, why did I say that? Dan ketika kita mengeluarkan perkataan, terkadang kita baru berpikir, mengapa saya mengucapkan itu? Sometimes we don't realize it's what really going on deep inside our heart. That's why just automatically it just blurts out in the words that we say. Kita tanpa menyadari apa yang sedang terjadi di dalam hati kita dan secara otomatis keluar begitu saja dari mulut kita. When the Bible speaks of the heart, ketika firman Tuhan mengatakan
meluap dari hati. The true definition of the heart that the Bible says is not, as we know, obviously, the organ that beats to pump out blood everywhere. Definisi yang sebenarnya dari hati yang dimaksud dari Alkitab bukan organ jantung yang memompa darah untuk ke seluruh tubuh kita. But the definition of the heart is our innermost thoughts. Definisi hati yang dimaksud di Alkitab di sini adalah pikiran kita yang paling dalam. Thoughts that sometimes we don't even share to other people. Pikiran-pikiran yang bahkan tidak pernah kita bagikan kepada orang lain. Thoughts that often we don't even have the courage to tell God how we feel. Pikiran-pikiran yang bahkan kita tidak berani ungkapkan itu kepada Tuhan. Heart also means, what am I thinking? What is the knowledge that I think is true? Hati yang dimaksud di Alkitab adalah apa yang sedang saya pikirkan atau pengetahuan apa yang saya miliki. Heart also has a definition that it is the seat of emotions and passions that we feel. Hati juga berarti dudukan dari perasaan dan hasrat kita. So deep within us about what we feel, what we think, and what we know. Jadi hati itu tentang sesuatu terdalam tentang apa yang kita rasakan, kita pikirkan, dan apa yang kita ketahui. And if we put that in one shell, is really our core self. Kalau kita tempatkan dalam suatu tempat itu merupakan tentang inti dari diri kita sendiri. So this is the question when we ask, how is your heart, really deals with all of these definitions. Dan ketika kita mempertanyakan hal ini kepada diri kita sendiri, adalah definisi yang disebutkan tadi. And in Jeremiah 17 verse 9 through 10, Dan di dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai 10, sometimes we don't even realize what is the condition of our heart. bahkan terkadang kita tidak menyadari bagaimana kondisi hati kita. Terry, can you please read Jeremiah 17 verse 9 first? Silakan, Sure. Tere. Yeremia 17 ayat 9 sampai ayat 10. 9 saja Be- dulu. Oh, ayat 9. Oke. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? The Bible says we may even not realize what our innermost thought or our core self is because the heart is deceitful above all things. Kitab suci mengatakan bahkan kita tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam hati kita, yaitu pikiran yang terdalam kita. Karena disebutkan bahwa hati itu bisa sangat licik, lebih licik daripada segala sesuatu. And the condition of our heart is desperately wicked. Dan kondisi hatinya itu amat sangatlah jahat. Why? Because we're always trying to protect ourselves. Mengapa? Karena seringkali kita berusaha melindungi diri kita sendiri. So if the heart is in pain, we can deceive ourselves thinking, I'm okay. Dan ketika hati sedang sakit, seringkali kita menipu diri kita mengatakan bahwa kita baik-baik saja. Therefore, when people ask us, how are you? The obvious and automatic answer is, I'm fine. Dan ketika orang lain menanyakan bagaimana kabar Anda, secara otomatis kita mengatakan saya baik-baik saja. Honestly, I am a kind of person that is hard for me to really tell others about what's going on deep inside me. Sejujurnya saya adalah tipe orang yang sangat sulit untuk mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri saya. Maybe because I am the oldest sibling, so I feel that I need to always be the good sister or the good daughter. Karena mungkin saya adalah anak pertama dari saudara saya, seluruh saudara saya, sehingga saya harus menjadi kakak tertua yang melindungi adik-adik saya.
So I always shelter or hide my true feelings. Jadi seringkali saya ini bersembunyi dari perasaan saya yang sesungguhnya. In fact, even though if I am feeling pain because I am hurting, I don't really show other people what's going on in my heart. Walaupun sebenarnya saya merasakan sakit karena saya disakiti oleh orang lain dan saya tidak menunjukkannya kepada orang lain. So, because of this, I can say that I have been deceiving myself for a long period of time. Dan dengan hal ini, saya bisa mengatakan bahwa seringkali saya menipu diri saya untuk waktu yang sangat lama. I always try to look okay on the outside, even though inside I'm crumbling. Saya selalu berusaha menunjukkan dari luar bahwa saya ini baik-baik saja, tetapi sebenarnya di dalamnya saya ini sangatlah rapuh. Because I always think that if they know what's deep inside me, then they may have a judgmental attitude or perception about me. Kalau saya menunjukkan diri saya yang sebenarnya, kelemahan saya, maka mereka akan menilai atau menghakimi saya. But yet in verse 10, Tetapi di dalam ayat 10, silahkan Tere. Ayat 10, Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. the Lord says, I am the one that searched your hearts. Allah berkata, aku Tuhan yang menyelidiki hatimu. So that means the Lord can see us where no one else can see us. Artinya Tuhan bisa melihat hati kita di mana orang lain tidak dapat melihatnya. And what's interesting, the Bible also says in the King James Version, the Lord says, I try the reins. Bahkan di dalam versi King James disebutkan bahwa Tuhan memberikan balasan. No, I try the reins. That means I am testing. The word reins can mean two different words. Maksudnya di sini adalah Tuhan mencoba untuk So the mencoba reins, untuk mengendalikan. yes, the reins is actually a instrument that is used to control an animal, whether it is a horse or something that is tied so that you have control over it. Jadi yang dimaksud reins di sini adalah kendali, yaitu semacam tali yang digunakan untuk mengendalikan hewan peliharaan seperti kuda ataupun binatang kerbau dan sebagainya, di mana di sini Tuhan berkata, Tuhan berusaha untuk mengendalikan. But the word rein, the original Hebrew word, is actually means kidneys. Di mana di dalam bahasa Ibraninya, rein di sini dimaksud dengan ginjal. Why did the Bible use the word kidneys? Mengapa Alkitab suci menggunakan kata ginjal? Because kidneys is where the stress hormones are being produced. Karena di dalam ginjal itu diproduksilah hormon stres itu. So what God is saying, I am testing your stress hormones to see what is really going on deep inside your heart. Bahwa Allah menguji stres hormon kita untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati kita. Because he is the only one that really knows what's going on deep inside our heart. Karena hanya Allah lah yang mengetahui apa yang terjadi di dalam hati kita yang sebenarnya. So the question is, how are you doing? Jadi pertanyaan sebenarnya, bagaimana kabar Anda? Kenneth has a friend that always asks everyone, how are you? Kenneth memiliki seorang teman yang selalu menanyakan kabar kepada semua teman-temannya.
From the outside, he seems to be a very friendly and happy, joyful person. Dari penampakan luarnya terlihat bahwa orang ini adalah sangat ceria dan sangat ramah kepada semua orang. But he opened up one day during a morning devotional Tetapi kemudian dia membuka dirinya ketika pada waktu renungan pagi, that only a few months before the devotional, he almost committed suicide. bahwa beberapa bulan sebelum renungan pagi itu dilakukan, dia berusaha mencoba melakukan bunuh diri. He almost swallowed many pills, thinking that he just wanted to end his life. Dia hampir minum semua kapsul-kapsul karena dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya, Because he felt that no one really cares about him. karena dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang peduli kepadanya. It was his birthday, Itu adalah hari ulang tahunnya, and he felt no one really take the time to ask him, how is he doing really deep inside? karena dia berpikir pada hari itu tidak ada seorang pun yang benar-benar menanyakan bagaimana kabar hati dia yang terdalam. Until a friend called him up Sampai seseorang teman yang menelpon dia as he was about to swallow these pills, ketika dia akan meminum semua pil-pil itu, and his friend says, how are you really doing? dan temannya berkata, bagaimana kabarmu yang sebenarnya? Of course, in the beginning, he says, oh man, I'm fine, I'm good. Mungkin pada awalnya dia berkata, oh ya, saya baik-baik saja. But then the friend says, no, how are you really doing right now? Kemudian temannya bertanya lagi, enggak, bagaimana kabarmu yang sebenarnya? And finally, he opened up and says, I am feeling desperately sad at this moment that I'm thinking of ending my life. Kemudian dia mengatakan, saya merasakan sesuatu yang amat sangat sedih, dan saya berpikir untuk mengakhiri hidup saya baru saja. Because I thought that no one cares about me. Karena saya berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang peduli kepada saya. I may look good on the outside, but deep down inside, I am crumbling in pain of sadness. Saya mungkin terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi di dalam diri saya ini sangat dipenuhi dengan kehancuran dan sakit hati. So, because someone reached out to him and really cared about what's going on in his life, karena ada seseorang yang berusaha mencapai dia dan menanyakan bagaimana kabar dia yang sebenarnya, without knowing this friend who showed that he's a true friend actually saved his friend's life. Yang menunjukkan bahwa dia teman yang sebenarnya dan dia benar-benar menyelamatkan hidup dari temannya ini. So let us ask this deep question to ourselves. Mari kita tanyakan hal ini kepada hati kita yang terdalam. Because this is the core of who we are. Karena ini merupakan inti dari diri kita yang sebenarnya. What am I knowing? Apakah yang saya ketahui? What am I thinking? Apakah yang saya pikirkan? What am I feeling? Apakah yang saya rasakan? What am I doing? Apakah yang saya lakukan? The very core of who we are is based on these four things. Dan diri kita inti dari diri kita yang sebenarnya berdasarkan dari 4 hal ini. The easiest question that we can ask ourselves is from the number 4, which is, how am I behaving? Dan kita bisa memulai hal ini dari pertanyaan yang keempat, bagaimana dengan tingkah laku saya? Because our behavior is seen by everyone else. Karena tingkah laku atau perilaku kita itu bisa dilihat oleh orang lain. In fact, it can become so automatic to us that we don't realize we behave this way. Bahkan secara otomatis tanpa kita sadari kita bertingkah laku seperti demikian. So the question is,
Am I critical of other people? Apakah saya sering mengkritik orang lain? Is my behavior so judgmental in regards to other people? Apakah perilaku saya itu seringkali menghakimi atau menilai orang lain? I'm always looking at the bad of others instead of the good of others. Saya sering melihat hal yang buruk pada orang lain dan bukan hal yang baik dari orang tersebut. Am I quick to anger? Apakah saya cepat sekali untuk marah? Am I impatient? Apakah saya tidak sabaran? Am I emotional? Apakah saya orangnya emosional? I get easily hurt when somebody says something that hurts my feeling. Saya gampang sekali terluka jika seseorang mengatakan hal yang melukai hati saya. I take everything so personally. Saya mengambil semua hal yang dikatakan itu terlalu personal. Am I having a hard time sleeping? Apakah saya sering sulit untuk tidur? Sometimes we need to stand back and ask, what is my behavior? Terkadang kita harus mundur selangkah untuk menilai bagaimanakah perilaku saya. The problem with our behavior, Masalah dengan tingkah laku kita, the reason why we don't want to confront it, dan alasan utama kita tidak mau mengkonfrontasikannya, when we realize we have certain behavior, immediately there is a certain of condemnation that we think about ourselves. di mana kita tidak mau mengkonfrontasikan perilaku kita karena kita tidak mau menerima penghukuman dari perilaku kita. But when we ask this question, let us not condemn ourselves, only for us to really realize, what have I been doing in my daily life? Marilah kita jangan terlebih dahulu menghukum diri kita, tetapi bagaimana kita bertingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Because see, our behavior comes from our thinking. Karena perilaku kita itu berasal dari pemikiran kita. And our thinking is based on the questions that we ask in ourselves. Dan pemikiran kita itu berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan pada diri kita sendiri. As a mom, we think, is my children spiritual? Sebagai seorang ibu, kita bertanya, apakah anak-anak kita ini memiliki kedekatan dengan Have Tuhan? I done a good job in being a mom in leading them spiritually? Apakah sebagai ibu saya melakukan hal yang benar untuk menuntun mereka dalam kebenaran firman? Or have I failed? That's why my son and my daughter is far from God. Apakah saya gagal sehingga anak laki-laki dan perempuan saya jauh dari Tuhan? Am I a good wife? Apakah saya istri yang baik? But then why is my husband not so close to me as he was when we first got married? Dan mengapa suami saya tidak lagi dekat dengan saya ketika kami pertama kali menikah? Is he with another woman? Apakah dia sedang bersama dengan wanita lain? Do I deserve this kind of life? Dan saya layak untuk menjalani hidup seperti ini? Why am I so worried all the time? Mengapa saya selalu khawatir setiap saat? Am I thinking that bad things are constantly going to happen to me? Apakah saya selalu berpikir bahwa hal yang buruk akan terus terjadi pada See, saya? what's in our thoughts becomes our behavior. Apa yang ada di dalam pemikiran kita menjadi perilaku kita. But what's in our thoughts is because how we are feeling. Apa yang ada di pikiran kita itu sejalan dengan apa yang kita rasakan. It stems from what we're feeling. Am I feeling angry? Am I feeling sad? Am I frustrated? What is going on in my feelings? Apa yang terjadi dalam perasaan saya? Apakah saya sedang marah, sedang sedih, atau frustasi? Sometimes we don't even want to deal with our feeling because we don't really want to confront what's deep inside our hearts. Terkadang kita tidak mau berurusan dengan perasaan kita karena kita tidak mau mengkonfrontasikan dengan apa yang terjadi di dalam hati kita. But the reason why we're feeling the way we feel is because of the data of the knowledge that we get our information from. Alasan kenapa kita tidak mau berhubungan dengan perasaan kita hubungan dengan data yang kita miliki. No,
the reason why we're feeling this certain way is because of the data that we are getting the information from. Oke. Alasan kita memiliki perasaan tertentu adalah karena kita memiliki data dari mana hal itu berasal. Where are you getting your data from? Di manakah Anda mendapatkan data Anda? Is it from the voices of the lies of the devil? Apakah dari suara-suara dari tipuan dari iblis? Saying you're not worthy, you're not a good person, you are so sinful and God does not love you anymore. Tipuan iblis yang sering kali mengatakan Anda tidak berharga, Anda tidak layak, dan Anda tidak baik? Or are you basing your information from the word of God? Ataukah Anda mendapatkan informasi yang berdasarkan dari firman Tuhan? So from our knowledge, it becomes our feelings that creates our thinking and it makes our behavior. Dari pengetahuan kita itu menciptakan perasaan kita. Dari perasaan itu akan menciptakan cara kita berpikir dan kemudian menentukan perilaku kita. And so therefore, this next few weeks, we are going to be study the different conditions of our heart. Dan selama beberapa minggu ke depan kita akan mempelajari beberapa kondisi dari hati kita. The situation is every single one of us has a heart disease. Dan kita sadari bahwa setiap kita itu memiliki penyakit hati. And therefore, we're going to have a deep study on the parable of the sower. Dan kita akan mempelajari lebih dalam tentang perumpamaan dari penabur. This is such an important parable that it is written in 3 different gospels, Matthew, Mark, and Luke. Ini merupakan perumpamaan yang amat sangat penting karena dibahas di dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. And in Luke chapter 8, verse 5, Mari kita buka di dalam Lukas 8 ayat ke-5. when Jesus spoke about the parable of the sower, Ketika Yesus menceritakan tentang perumpamaan seorang penabur, it silakan. says a sower went out to sow his seed. Lukas 8 ayat 5 adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu itu So, ia no, that's it. That's it for now. So it says that the sower went out to sow his own seed. Disebutkan bahwa seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. And in Matthew 13, verse 37, it says who the sower is. Dan di dalam Matius 13 ayat 37 disebutkan siapakah penabur itu. He says, he that soweth the good seed is the Son of Man, which is Jesus. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. So Jesus is the sower. Jadi Yesus adalah seorang penabur. Christ had come not as a king, but as a sower. Kristus datang tidak sebagai raja, tetapi sebagai seorang penabur. Not as a powerful person trying to overthrow a kingdom. Bukan seseorang yang sangat berkuasa yang dengan kerajaannya. But for the scattering of seed. Tetapi untuk menaburkan benih-benihnya. When Jesus was here on earth, he was not there to point his followers to earthly triumphs and national greatness. Dan ketika Yesus berada di bumi ini, dia tidak menunjukkan kepada pengikutnya untuk mendapatkan kemenangan duniawi ataupun hal-hal yang luar biasa lainnya. But he came as a sower so that he may be able to receive a harvest to be gathered after patient toil and through losses and disappointments. Yesus datang sebagai seorang penabur untuk memiliki panen di mana dia kumpulkan dengan usahanya yang penuh dengan kesabaran melalui begitu banyak kekecewaan dan kekalahan.
So Jesus is the one who spreads the seed of his word. Yesuslah yang menaburkan benihnya melalui firman-firman-Nya. Because in Luke 8 verse 11 says, the seed is the word of God. Di dalam Lukas 8 ayat 11b disebutkan bahwa benih itu ialah firman Allah. But the question is, Tetapi pertanyaannya adalah, not the power of the seed, bukan kuasa dari benih tersebut, because every seed has a power for life. karena setiap benih itu memiliki kuasa kehidupan. But the only way this seed or this power for life will be able to grow is the condition of the soil. Dan supaya benih ini atau kuasa kehidupan ini bisa bertumbuh, tergantung dari kondisi tanahnya atau hati kita. Therefore, for the next few weeks, we are going to take a look at all the different condition of the heart that Jesus spoke about in this parable. Dan selama beberapa minggu ke depan kita akan mempelajari semua kondisi tanah yang sama sesuai dengan kondisi hati kita. And each soil of the condition of the heart, Dan setiap tanah itu menunjukkan kondisi hati masing-masing. we're going to answer the questions. Kita akan menjawab pertanyaan, What is my behavior? bagaimanakah perilaku saya? What is my feeling? Bagaimanakah perasaan saya? What am I thinking? Apakah yang saya pikirkan? And where am I getting the knowledge? Dan dari manakah saya mendapatkan pengetahuan tersebut? We are going to tackle every single condition of the soil so that we can understand who am I. Kita akan mempelajari setiap kondisi dari tanah atau hati supaya kita bisa mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Because the Bible says, Karena Alkitab mengatakan, blessed are the pure in heart, for they shall see God. berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Therefore, we're going to take a look at each heart condition to see how is my heart. Dan kita akan mempelajari setiap kondisi hati supaya kita bisa tahu bagaimana kondisi hati kita. So please stay tuned for next week as we are going to take a look at the first heart condition. Jadi tolong teruslah bersama dengan kami supaya kita bisa mempelajari bagaimana kondisi hati kita semua. And in the meantime, please pray for someone that you feel will be able to receive the blessing of God's word in understanding the condition of their heart. Dan kita harapkan Anda juga berdoa untuk teman-teman atau saudara Anda yang perlu untuk mendengarkan firman ini supaya mereka juga bisa mengecek bagaimana kondisi hati mereka. Because maybe you'll be able to save someone's heart and someone's life. Karena mungkin Anda bisa menyelamatkan hati seseorang dan juga nyawa seseorang. And this is my heart, my hope, and my prayer. Inilah doa dan harapan saya. Amin. Oke. Puji Tuhan ya untuk firman kita pada malam hari ini. Jadi bagaimana kita semua merindukan ya untuk dapat melihat Yesus nanti pada saat Yesus menjemput kita semua ya pastinya. Dan saya jadi teringat tadi waktu Irene sambil yang mau bertanya nanti silahkan bertanya ya, boleh diinterrupt sayanya. Cuman saya hanya membridging saja bahwa tadi Irene juga bilang bahwa our behavior ya, bagaimana kita bertindak ataupun juga attitude kita itu ada hubungannya dengan apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan itu ada juga dengan tadi dikatakan pertanyaan-pertanyaan yang mendasari adalah dari data-data itu tadi ya. Saya jadi teringat ada yang pernah kasih tahu saya adalah hati-hati dengan apa yang kamu lihat
Ya, jadi saya tadi merelate-nya apa yang saya lihat atau apa yang saya dengar itu adalah akan menjadi data kita masuk ke dalam otak kita. Karena hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, karena soon it will become apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena sooner or later itu akan menjadi apa yang kita katakan. Dan hati-hati dengan apa yang akan kita katakan, di sini bisa dengan pertanyaan juga ya, karena itu akan menjadi apa yang kita lakukan. Dan ada lagi pastor yang bilang sama kita waktu itu ya, jadi ada seseorang bertanya, dia bilang sama saya, Miranda, saya nggak bisa jawab pertanyaan dia. Kenapa? Karena dasar pertanyaan dia salah. Jadi kalau dia punya dasar pertanyaannya adalah salah, dia bisa mendapat jawaban yang salah. Nah, jadi ini menarik ya, bagaimana kita akan menggali di pertemuan-pertemuan yang akan di minggu-minggu yang akan datang, seperti yang tadi Airin katakan ya. Jadi kita akan, bisa saya bilang Airin bahwa sesi ini adalah sebenarnya untuk memulai dari kita dulu. Ya Airin ya, bahwa kita tahu semuanya bahwa kita ini punya tugas untuk melayani, tapi kita mulai dari diri kita sendiri dulu sehingga kita memulai berubah dari diri kita, bukan kita meminta orang lain berubah lebih dahulu. Ya, interesting sekali ya pelajaran malam hari ini. Mungkin ada yang kita masih ada waktu untuk mau menanggapi, silahkan. Bisa di-unmute. Boleh saya bertanya? Boleh, sebentar. Saya belum lihat namanya di sini, sebentar. Tuti. Oke. Dengan Ibu siapa? Tuti. Ini Sorry. Tuti. Oh iya, silakan Ibu Tuti. Iya. Bagaimana kalau awalnya kita nggak ada knowledge, kita trust our husband, sampai akhirnya kita find something, akhirnya kita sulit untuk trust him, and learning to trust again, and then falling again. Terus gimana kita biar bisa terbebas dari pikiran-pikiran negatif? Maksudnya seperti itu. Thank you. Okay. Pertanyaannya adalah At the first place, how do we start trusting our husband again? Is that the real question? yes, because we found the evidence, so it means that we have the knowledge that he is unfaithful to us, and we're trying to build our home again, but it happened again, by the time. But all he wants me to do is just quiet and just trust him. But the data, even if I didn't put effort to find it, I don't know why it seems like God just provided and show me. It's like okay. So the question that I'm going to ask is, with the data and the information you receive, yeah. What kind of behavior do you want to have? Do I want to have of my behavior or my husband's behavior? No, you. I'm not asking your husband. I'm asking you. In the first place, I found the data. In the first place, I really mad of him. I really mad at him, and I couldn't see that I have a part of wrong in this. Bad things happen until I realize, no, we cannot use the old ways, so I have to start from me to change, and I'm trying to change and everything, and I feel everything's going better and better. Of course, process in the middle, from maybe on daily basis we have argue and quarrel, and it become once in the 3 months, and it become once in the 6 months, and then I start build the trust again, and I found another knowledge again, and it's getting more serious. The problem is getting more serious, but I need to be there, and I need to trust him, and I need to win him back as my head of the family. It's my, you know what I mean. Yeah. Okay. Mr. T, I can only imagine how painful it is for you. Yeah, it is. And trust
can only be earned, especially when trust has been taken away from you. Yes. Do we need to translate or we're okay? Oke. I'm okay. Oh, bisa langsung ya Bu Tuti? Oke. I can. Oke. I understand. Okay, so with your question is, what about the knowledge? What should I do with this knowledge that I receive about my husband? Yes. You have a choice of what you can do with the knowledge. You either hold on to this knowledge to be angry, be upset, even punish him for what he did, or you can have this knowledge as, Lord, this is an opportunity for you to work in my heart and in his heart, because I cannot accept this knowledge with my own personal heart that is in pain because I feel betrayed, I feel neglected, I feel hurt from what happened. And sister, it's only God that can heal your heart with the knowledge that you just received. Therefore, it's only God that can change your feeling, your thinking, and your behavior, so that if we open in 2 Peter, let's open our Bible to I'm sorry, not 2 Peter, 1 Peter. 1 Peter chapter 3, verse 1. 1 Peter chapter 3, verse 1. It says, wives, likewise, be submissive to your own husband, that even if some do not obey the word, which is the word of God, they without a word may be won by the conduct of their wives. Therefore, submissive doesn't mean that you can be treated abusively by your husband. That's not what the submission means. The submission means continuing the respect and the honor to give him as your husband, but by the grace of God that can transform your heart, your thinking, your feeling, and your behavior, you may be able to win your husband's heart so that he may be able to obey God's word in being a faithful husband. It will not happen overnight. It will not happen maybe in a few months. Maybe it will take sometimes years. I don't know how long it will take, but be assured that God sees your pain and he is there to help you step by step through your process. I hope that answers your question, Ms. Tuti. I really want to have a surrender heart. And once I'm thinking that maybe God's way is not fit on his way, my husband's way, because he's no longer a believer. He's not an atheist. He is much changing since we know each other, you know. It's like, is it fit on him the way I use God's ways to him? When you say God's ways, what do you mean by that? If I do all the way through the Bible, I'm being submissive, I'm learning how to be patient. In the meanwhile, I'm waiting for him come home every day and every night, but he come home, he's still nice to me and everything, but I know that's the fact is not like so, you know, and we both know. Well, if we look at 1 Corinthians chapter 13 and we look at verse 4 through 8, it gives what it means, what love really means.
And if you just read verse 8, it says that love will never fail. So, sister, love will never fail. You may not see the fruit now, you may not see the fruit immediately, Yeah. but the Bible says love will never fail. Thank you. I'm going to continue to pray for you, Ibu Tuti. Yeah, thank I you. know how painful that can be as a wife, and my prayer is with you. Ya, kita akan doakan ya untuk Ibu Tuti. Terima kasih sekali sudah sharing di sini. Mungkin saat ini juga ada di antara kita ataupun saudara kita, teman kita yang memerlukan ini juga ya, Airin. Mungkin sebelumnya Natalia bisa disamerikan sedikit karena ini cukup menarik ya menurut apa yang ditanyakan, dan saya rasa ini applicable banget yang bisa dilakukan untuk kita mendampingi saudara ataupun juga teman kita yang memiliki situasi mungkin yang sama. Jadi sebagai summary-nya, berdasarkan dari kenyataan yang menyakitkan yang kita didapatkan tadi, bahwa tergantung dari perilaku apa yang kita inginkan. Sebagai wanita pasti awalnya kita terasa sakit, tetapi tadi Airin menunjukkan bahwa di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 disebutkan bahwa demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Memang ini tidak akan bisa langsung, tetapi kiranya hanya kasih karunia Allah yang akan mengubahkan pengetahuan kita, supaya dengan pengetahuan yang diubahkan bisa mengubah perasaan dan pemikiran serta perilaku kita, agar kita bisa terus memenangkan suami kita, agar dia kembali menjadi kepala keluarga yang benar dan taat kepada firman. Dan mungkin akan memerlukan waktu, tidak akan langsung dari buah-buah yang kita lakukan, tetapi penuh dengan kesabaran, seperti yang disebutkan di dalam 1 Korintus 4, bahwa kasih tidak pernah gagal. Thank you all. And Yeah, if you want to, if you want to have a private conversation with me, I'll be more than happy to give you my WhatsApp number and we can talk even more details afterwards. Yeah, I would love to, Irin. Thank you. Ya, nanti bisa dikirim lewat chat juga bagi yang mau mendapatkan kontaknya. Dan sebenarnya Airin tadi juga ya, salah satunya yang saya juga catat adalah being a submissive, ini konteksnya wanita ya, istri ya. Itu bukan berarti juga kita apa itu istilahnya terinjak-injak ya, tapi tetap dalam konteks bagaimana caranya untuk tadi seperti Natalia juga sampaikan bahwa win our husband's heart back gitu ya. Dan yang harus kita pegang adalah bahwa love would never fail. Jadi mungkin dasar daripada tujuan kita untuk berkomunikasi, untuk memenangkan hati daripada suami itu juga adalah love. So kayak tadi Ibu Tuti bilang bahwa sulit sekali, pasti di situ ada amarah, kecewa, sedih, dan belum lagi hari demi hari yang panjang ya pasti Ibu Tuti ya. Dan mungkin luar biasanya Tuhan itu bahwa firman-Nya itu dua arah ya. Dan puji Tuhan Ibu Tuti, kita akan doakan karena kita juga yakin dengan Tuhan sangat mengasihi Ibu Tuti, perubahan itu akan dimulai dari Ibu Tuti dan pasti itu akan attract, kalau dibilang kayak magnet ya Airin ya. Pada saat kita, karena ini kita konteks ngomongnya suami istri ya, pada saat kita bilang okay, our husband made a mistake gitu, and biasanya kita menuntut suami kita lah yang harus berubah gitu, but firman itu datang kepada kita. Dan Ibu berada di dalam Bible study pada malam hari ini, jadi memang kitalah yang dituntut untuk berubah lebih dahulu dengan love, karena kita merasakan love itu duluan.
Jadi luar biasa, Ibu Tuti. Nanti akan mungkin Airin sudah kirimkan juga WA numbernya apa namanya Airin, silakan. Oke, mungkin Ibu Tuti ada yang mau ditambahkan lagi? Sementara itu aja sih, saya cuman butuh kekuatan untuk jalanin hari-hari ini biar bisa lebih berserah gitu aja. So I can get more stronger, can be more stronger for my kids especially. Ya. I don't want them also stumble down like me. Yes. Ya, Ibu Tuti, doa untuk Ibu Tuti pastinya, dan mungkin di pertemuan yang berikutnya juga itu adalah jawaban-jawaban yang juga diperlukan oleh Ibu Tuti dan untuk menguatkan juga ya Ibu ya. Terima kasih. Saya lihat Mem Cecilia sudah buka kamera, Mem. Mungkin mau yang berikutnya, silakan Mem. Iya. Jadi selama berapa bulan ini memang how are you ya. Jadi yang saya rasakan adalah saya menjadi lebih agak sensitif ya. Jadi gini, sometimes we not carefully or sensitive enough to aware which data that can hurt our kidney. So my friend come to my house and said about like a sympathy, and then but mostly like blame my husband. But I'm not like Ayub friend, okay? Said that, okay. So I'm just so pity on you. Okay, I understand. I said that, but I'm not bring it in prayer. I just swept under the rug. I thought okay, just I know you. But when the other friend said more or less same, oh, that is like tsunami. It's like, wow. Because it's not done yet. I just swept under the rug. And then with like different version, but the same. And then, wow, it's like amen, And I said that, why I'm angry now? It's not just in the first place. It's like in the first place, maybe my faith is okay or something, but I put under the rug. And then at the second one, because our faith is not stable, like, even pendeta have a different kind like this. And I feel in that time like, oh my God, just like that. And then all data that I put in under the rug, like that. So, and then I step back 2 steps and I pray, and what you want me to learn from this, God? And then, oh, okay, be careful with what you said. Like Miranda said, sometimes you just said sympathy, but that is not like it's look like it's wrong and right, it's like, but you're not sure, but better you not say anything, because we don't know what the condition of faith to somebody that we talk to, because that is like data that like so the first is, if we feel like something weird, just not throw it away, or you think that you already throw it away, but just bring in pray, because that can be data, but hidden folder can become out when it's low session like that in your life. Thank you. Thank you. So true. Oftentimes we try to ignore the feelings and the data, but unless we surrender it to the Lord, it will explode later on. Sangat benar, Bu Sisil, seringkali kita mengabaikan data yang ada, dan ketika kita mengungkapkannya kepada Tuhan, seakan-akan kita mau meledak. Oke, thank you, Mem Sisil. Aku rasa kita bisa selesai dulu sesi pada malam hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan. Dan sebelum kita berdoa bersama, kiranya ada yang mau didoakan
Silahkan untuk disampaikan secara langsung, nanti kita akan catat, atau juga boleh lewat chat. Silahkan. Yang pasti kita akan doakan Ibu Tuti, Ma'am Sisil, ya Tante Vera sudah buka kamera. Siapa yang bisa kita doakan? List doa dari Tante. Boleh ya doain anakku sama Vicky si pengantin Si pengantin baru. Udah 6 bulan dengan pengantin baru. Vicky sama Vita kemarin ini kena COVID. Tapi Vita, thank God, Vita udah negatif, tapi Vicky belum. Karena Vicky itu after 2 or 3 days later dari Vita. Nah, yang sekarang ini Vita besok akan PCR, karena next Saturday Vita itu harus berangkat ke Amerika. Dia tuh mama dan anak-anaknya tuh green card. Jadi dia harus berangkat, ya mudah-mudahan nggak ada masalah. Karena udah schedule interviewnya udah tanggal berapa gitu. Mamanya udah berangkat, kembarnya di sana, adiknya di sana, di Seattle, mereka mesti ke Jersey. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. So, untuk Vicky dan Vita, Irene yang sedang COVID, dan especially untuk Vita, semoga bisa fit karena harus kembali ke Amerika. Iya. Kemudian, ya, Tante. Kemudian juga untuk Ma'am Sisil, yang selalu merindukan untuk spiritual journey ya Irene. Dan ada Sister Tika, saya ingin didoakan tentang saya, nggak tahu apa yang saya alami sekarang ini terasa berat. Saya rasa takut tapi nggak jelas. Mungkin untuk Sister Tika, if you want to juga kontak Irene, tadi untuk semuanya Irene sudah taruh nomor WA-nya ya, 0812-835-19740. Silahkan freely untuk mengkontak Irene juga. Dan khususnya Irene juga untuk keluarga dari Tante Kiki, yang sedang berduka ya, baru meninggalnya mama dari Tante Kiki, dan juga special prayer buat Tante Kiki sendiri sih Irene untuk kesehatannya yang masih dalam pergumulan lah gitu ya, dalam terapi tapi harus operasi dan ada faktor-faktor lain juga. Dan untuk saya boleh tambahkan untuk Sister Selfie, di mana yang my cousin yang kita doakan juga itu, dia bulan lalu dapat kabar bahwa ada yang kurang baik lah. Jadi dia harus dioperasi lagi di bulan April, tapi kondisinya Irene harus fit kan. Dan saat ini sudah bolak-balik ke rumah sakit, dan kemarin sore masuk lagi ke rumah sakit karena dia sudah tidak makan ya. Jadi kayaknya kalau cancer harus tetap mau makan gitu supaya bisa fight back ya sepertinya ya. Lalu untuk ada juga tadi ini Tante Cory dari Belanda ya Irene. Dia akan operasi mata, dan juga untuk suaminya Om Han. Om Han ini memang sudah bisa dibilang juga aktivitasnya lebih banyak, sangat terbatas gitu. Dan kita doakan terus untuk Kak Marlin Karamoy yang juga berjuang dengan kansernya. Ada lagi kah yang lain? Ma'am Sisil sudah negatif ya berarti ya Ma'am Sisil ya, selain journey of the spirit, spiritual journey-nya. Sudah, Tante Santrina juga sudah negatif ya Tante? Sudah Mir. Oke, thank you. Untuk Kak Jerry juga ya, silakan Kak Jerry. Oh, Tante Santrina masih isoman. So, Tante Santrina, Irene, masih isoman. Kak Jerry mungkin ada yang mau didoakan, siapa Kak Jerry selain Kak Jerry sendiri
untuk Hold on, what is insoman mean? I don't know what insoman. isolasi mandiri. So you don't Oh, Quarantine. di rumah. Quarantine ya, self quarantine. That's right. Ya Kak Jerry, sorry. Gimana Kak Jerry? Tolong doakan minggu lalu saya dimasukkan di grup bekas SMA ya, teman-teman SMA waktu lalu di Jakarta, SMA Kris di Menteng. Lalu di situ ada seorang teman, seorang Muslim. Kebetulan dia dimasukkan juga di grup yang judulnya Keluarga Ibadah. Rupanya dia lagi belajar Kristen. Kemudian saya berkomunikasi dengan dia dan saya ajak dia untuk belajar tentang Advent atau Yesus. Dan ada respons dari dia dan saya ajak, dan sekarang ini bersamaan ini lagi ada Zoom yang dibawakan oleh Ustadz Ucok Pangabean mengenai pekabaran Injil kepada saudara sepupu, dan dia ada respon untuk mengikutinya, dan saya sudah kontak juga Pak Ucok supaya dilayani, di follow up, dan dia sudah saling WA. Jadi mudah-mudahan teman saya ini yang namanya Evi Sofiar boleh tersentuh hatinya untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Teman SMA dulu ya, tahun 80-an. Terima kasih. Terima kasih Kak Jerry. Dan juga Kak Jerry juga udah semakin sehat ya. Sudah tindakan apa yang diperlukan sudah terjadi belum tuh Kak, atau masih dalam preparation? Belum, masih preparation. Okay, so we pray also for Kak Jerry untuk tindakan yang diperlukan, untuk tindakan mungkin ada sedikit operasi nanti yang diperlukan. Jadi kita tunggu tindakan medis, the right tindakan medis. Saya juga lihat di sini ada keluarga dari Linkan, Irene, beberapa saat lalu juga kena COVID ya, jadi isoman lagi, sudah lebih baik, namun kita doakan untuk lebih sehat karena satu keluarga. Ini lumayan banyak ya Irene, karena this is the first time ya, jadi banyak. Juga untuk baby Aishlin ya, kita doakan. I write her name here, Aishlin. Oh, hari ini pertama kali ya? Pertama kali sesi 2022 Ibu Tuti, so you are on the right at the right moment. Kita kok bisa pas hari ini, biasanya nggak bisa, atau hari ini benar-benar bisa dan benar-benar saya kepengen ikut gitu loh tadi itu. Puji Tuhan ya, aduh terima kasih kepada Tuhan Yesus. Oke, baby Aishlin ya, Irene, untuk bisa ini adalah cucu dari Kak Gladys yang hadir juga pada malam hari ini, untuk ditemukanlah yang paling tepat. Mungkin Kak Gladys mau sharing sedikit supaya bisa kita doakan lebih spesifik. Yang bisa di-share saja Kak, silakan. Ya, sebenarnya so far sih oke, baik-baik. Si Aislinn pintar dan senang sekali berdoa. Cuman memang kemarin kita periksa lagi ke dokter, perkembangannya dari terakhir waktu dia di di kateter 2 tahun lalu ya, sebelum pandemi. Saturasinya bagus, semuanya bagus, tidak makin jelek, masih di situ aja gitu. Jadi kita bersyukur sama Tuhan, kita rasa juga itu jawaban doa-doa ya, doa-doa yang sudah dilakukan selama ini, karena memang kita berencana untuk membawa dia ke dokter atau ke rumah sakit yang lebih tepat, karena memang agak sulit juga untuk operasi dia dengan case-nya dia gitu. Tapi karena pandemi kita nggak bisa bawa dia kemana-mana, dan ya kita bisa bergantung sama Tuhan ya. Dan seperti yang kita lihat kemarin, hasil cek dokternya tidak makin jelek, itu kita sudah sangat bersyukur. Karena dia sejauh ini memang sih
aktif sekali seperti anak-anak lain, bahkan kalau kita lihat bahkan lebih dari anak seumur dia gitu. Dan Kak, yang berdoa. Mau minum air putih aja dia berdoa dulu. Lord. Yang kita sangat bersyukur sama terima kasih. Ya, baby Ashley ini umur 3 tahun ya, Kak? Nanti Maret 3 tahun. Ya, so dia 3 tahun. Ya, jadi itu. Ya, ada lagi mungkin yang lain yang saya tahu, dan yang pasti Airin kita bisa doakan untuk sekolah juga dari Teresa ya, karena Teresa ada saat dia mau berangkat ke Thailand justru kedutaannya tutup sampai further notification. Jadi yang tadinya sudah mau berangkat, kita doakan ya kapan waktu Tuhan untuk dia bisa berangkat kuliah. Dan juga untuk semua keluarga yang pasti kesehatan, dan karena ini topiknya juga tadi diangkat oleh Ibu Tuti mengenai rumah tangga ya Airin, jadi kita bisa doakan untuk rumah tangga. Sebentar, ini ada yang ayat tentang love never fails. Oh, love never fails ayatnya terdapat di mana? Tadi Tesalonika ya? Di mana Airin? Oh, di 1 Korintus. 1 Corinthians 13 verse Ya. 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Oh, ini mengenai kasih ya. Terima kasih Ibu Maciana Antoni. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan kalau masih ada. Oke, ini juga kita sangat bersyukur ya Airin, karena saya lihat ada beberapa juga dari seperti ada Kak Peggy dari Amerika, ya tadi juga Kak Jerry, ada Bang Amir Manurung juga pada malam hari ini. Dan kita sangat bersyukur ya Airin, karena pertemuan kita ini memang antar denominasi, dan kita sangat semua yang hadir adalah rindu ingin mengenal hati Tuhan lebih dekat lagi. Sehingga itu yang bisa menguatkan kita, terutama kita yang memasuki tahun 2022 ini, banyak pasti pergumulan, tapi marilah kita bergumul dengan mengetahui hati Tuhan. Kiranya itu boleh membawa ketenangan, kedamaian, sehingga itu membahagiakan untuk kita, terutama di dalam melawan virus yang sedang berlangsung menggempur ya, menyerang sana sini, tapi kiranya dengan kerohanian kita itu juga memberikan imunitas yang tinggi. Silakan Airin. Let us close with a word of prayer. Father in heaven, you are the God of love. You are our creator and our redeemer, and you are the searcher of our hearts. You search our heart not to condemn us, but you search our heart to heal our hearts. Father, you know more than anyone else that every single one of us has a heart failure condition. Our heart is desperately wicked, and often we deceive ourselves thinking that we are okay when we're really not. So, Father, as we are going to start this sessions of Bible study about the conditions of our heart as the way Jesus shared it in the parable of the sower, I ask for you to please touch each of our hearts, touch those who are listening to be able to come back next week so that they may be able to see more clearly the condition of their heart, so that your word that is full of power will not come back to you void, but it will grow in each of our heart to be fruitful and to multiply and to bring honor and glory to your name, so that not one of us who are listening to this Bible study will be missing when Jesus comes the second time. So, Father, we ask for the outpouring of the Holy Spirit to each of us, so that through your word, we may be healed and we may be able to receive your grace and your truth. And Father, we have special prayer requests for Ibu Tuti
You more than anyone else knows how painful she's going through her situation, how it affects her family, her children. But dear Lord, you are the healer of all healers. Please, first of all, heal her heart, dear Lord. Give her the love need that can only overflow from you, so that she may be overflow with her love, and that she may be able to have a behavior that is only full of love and grace to her husband, to her children, and to everyone around her. Help her, Father, to surrender all of her negative thoughts and her negative feelings to you, so that you may be able to heal her heart from the inside. And Father, you know that each one of us as a family also have our own personal struggles. You know the problems that we face on a daily basis with our children, with our spouses, and even with ourselves. And Father, please help us protect our family from the evil one who wants to destroy and to ruin our family. And dear Lord, as you know, Cecilia is also going through her spiritual journey with her family, dear Lord. Please continue to guard her family from the evil one. Help them, Father, to be able to be more united as they go through their own personal challenges within the family. And please be with those who are in their special illness situation, their special health condition, such as Vita and Vicky, who are recovering from COVID, and also Tanta Kiki, who is having hip problems, and her children with their own health issues, and Sylvie with her health problems, Tanta Cory, Hans, Tanta Salina, Ashlyn, and all the people that's also are dealing with COVID. Father, we surrender their health situation to you, because Jesus, you are the ultimate healer. You are the greatest physician. So Father, please meet their needs individually according to your goodness and your grace. And please continue to be with Tante Kiki, who is mourning for the loss of her mom. Please continue to give her peace and comfort that can only come from you. And Father, please give Tika the sense of peace that can only come from you. She has this overwhelming fear that is bothering within her. But Father, you are the one who takes out fear, because you said you can fill her with your love, because perfect love casts out all fear. So heal her from the inside, dear Lord, to replace her fear with your power of love and a sound mind. And Father, please also continue to be with Jerry and Abang Jerry with his health situation, and especially with his friend who he is trying to help her see that she needs you, even though she is a Muslim, that she needs you, Jesus, as her personal savior and her redeemer. Please imbue her with the Holy Spirit, so that she may be able to receive the truth according to what is your truth of plan of salvation. And Father, please continue to be with Teresa and her school situation. You know the best timing for her. You know that she needs to continue with her studies. But Father, you are the one that knows her future. Please continue to guide her and help her. And dear Lord, please be with Vita in a special way, who is planning to travel to America. Please help her so that everything she needs to be able to travel, she will be able to do so and have a smooth trip and do whatever she needs to do to continue with her immigration situation. And Father, once again, I want to praise you and thank you for this group that we have, where we can study the Word of God together, where we can grow together spiritually, and help us, Father, to be faithful to you until Jesus comes the second time. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, everyone. See you next week. May God bless you. You.
Thank you so much, Irene. Oke, thank you Thank you, semua. Irene, Miranda. Thank Bye. you semuanya. Thank you, Natalia. Yes, Irene. thank you Sama-sama. always, Terima kasih, Natalia, Tante being so Vera. faithful. Thank you, Irene. Bye. Bye. Irene, nanti tambahan satu, ada keluarga Pendeta James Situmorang yang ibunya juga meninggal kemarin. Jadi dia sudah ke Manado sih, everything semoga jalan dengan baik. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Aku Bye. Thank you. Bye, Tante Vera. 3, Bye. 2, 1.